Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nisa Atu Umasyarah, Tri Ayu Sulistiowati, dan Adinda Cahya Junitasari ingin mempresentasikan tentang ihtikar atau penimbunan barang. Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut dengan ihtikar yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai monopoli atau monopolistik. Artinya, suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Di antaranya, caranya ialah dengan menimbunnya atau menahannya, sehingga barang tersebut langka di pasar. Akibatnya, barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Rekayasa pasar dalam suplai terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga di pasar. Ihtikar itu sangat dilarang oleh agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan bahwa Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'na bin haddatsana Sulaimanu yakni bna Bilalin ay Yahya wa huwa ibnu Sa'idin qala kana Sa'id ibnu Musayyabi yuhaditsu anna Ma'maron qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtakara fahuwa khudi'un faqila li Sa'idin fa innaka tahtakiru qala Sa'idun inna ma'maral ladzi kana yuhaditsu hadal haditsa kana yahtakiru rawahul Muslim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Khonab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id. Dia berkata, Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Hadis riwayat Sahih Muslim. Aspek larangan menimbun barang atau ihtikar. Adapun tujuan ihtikar adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Tujuan merupakan aspek yang tidak diperbolehkan oleh para fuqaha. Berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali berkata, adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok seperti obat-obatan, jamu, dan za'faran, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam satu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus-menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak, kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya. Saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu dasar hukum penimbunan barang. Dasar hukum pelarangan kegiatan menimbun barang dalam Islam diterangkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279 yang artinya jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim atau merugikan dan tidak dizolimi atau dirugikan. Dan yang kedua, dasar hukum penimbunan barang sesuai dengan UUD, yaitu ada di UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam UU ini, UU nomor 7 pasal 29 ayat 1 UU perdagangan disebutkan, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang.
gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Seperti diketahui, dalam UU nomor 7 pasal 107 disebutkan, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu akan dipidana penjarakan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar. Dan yang kedua ada kriteria penimbunan dalam Islam. Para ulama berpendapat dalam hal ini bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria yang pertama, bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya. Yang kedua, bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut. Lalu yang ketiga ada penimbunan yang dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Cahya Junita Sari NIM B92219080 akan melanjutkan materi, yakni faktor-faktor yang menyebabkan penimbunan barang. Yang pertama, produsen mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan, seperti hak pengarang, merek dagang, atau nama dagang. Yang kedua, produsen memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya, atau produsen memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi. Yang ketiga, memberi izin khusus oleh pemerintah pada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula. Yang keempat, ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya, kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum. Misalkan dalam bidang transportasi, listrik, dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami. Yang terakhir, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga atau limit pricing policy. Kebijakan pembatasan harga atau penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jenis penimbunan yang dilarang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang termasuk makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, zafaron, dan lain sebagainya, maka tidak sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat-syarat tertentu, diantaranya barang yang ditimbun tersebut merupakan barang bahan pokok makanan yang berupa sembako. Yang dimaksud adalah kebutuhan manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan, kecuali minyak dan obat-obatan. Tindakan menimbun barang atau ihtikar menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. Ihtikar juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugi atau negatif, tetapi terdapat pula yang menguntungkan atau positif. Misalnya, melakukan penimbunan dikarenakan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, maka itu termasuk faktor yang negatif. Beberapa dengan melakukan penimbunan dikarenakan hanya ada beberapa sektor-sektor usaha tertentu yang bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja. Misalnya, sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam diserahkannya hanya kepada BUMN tertentu. Dengan melihat faktor tersebut termasuk faktor positif demi kepentingan publik atau nasional. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional,
Menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.